Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa menyapa Tribuners tentunya di program kecintaan kita Tribun Bastory. Kali ini di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirima, Kota Ambon, kita udah kedatangan tamu istimewa di Tribun Bastory pada malam hari ini. Kita akan membahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding di Facebook fanpage dan juga Instagram tribunambon.com, yakni optimasi destinasi wisata menuju endemi. Narasumber saya yang pertama, selamat malam untuk PLT Kepala Dinas Pariwisata Maluku. Ada Pak Ali Hanafi Soumena yang selanjutnya. Selamat Dan malam. siapa Pak? Pahan. Iya. Pahan kita udah ada di samping kanan, paling kanan. Ini saya paling kanan. Dan di samping kanan saya lagi, ini ada putri kita yang baru saja terpilih. Sekali lagi selamat ya atas terpilihnya menjadi Putri Pariwisata Maluku 2022 yang dinobatkan di The Natsepa Hotel pada 17 Juli 2022 kemarin, malam Senin tentunya. Selamat sekali lagi, boleh kita berikan tepukan yang sangat semangat, ada 5.000 orang di studio. Baik, langsung kita kawal ke studio tribunambon.com begitu Tribuners. Apa kabar dulu untuk kalian yang sudah gabung di live streaming kami saat ini di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian boleh gabung di sana di comment section, kasih pertanyaan ataupun ada saran untuk pembangunan pariwisata Maluku ke depannya, ataupun kesan kalian terkait dengan penobatan Putri Pariwisata 2022 malam tadi di The Natsepa Hotel, atau apa yang pengen kalian sapa di kolom komentar. Nanti akan kami pick komen-komen yang menarik. Akan ada giveaway dari tribunambon.com yang akan diberikan ke Tribuners nanti di akhir acara. Baik, saya mau ke narasumber saya yang kece-kece di Tribun Ambon hari ini. Saya mau menyapa paling ujung ada Pahan. Apa kabarnya Pahan? Amin. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya, bisa dilihat dari semangat luar biasa ya. Pahan ini begitu masuk di studio tribunambon.com kita sudah merasa muda. Ini sudah bisa melihat potensi pariwisata ini akan dibangun ke depannya dengan semangat dan jiwa muda itu. Baik, juga ada putri kita. Ada putri kita yang akan saya sapa, ada Nona Monica Rumlaan. Kita panggil Ika, boleh ya? Boleh. Gimana kabarnya hari ini? Kalau Pak Kadi sehat dan baik-baik saja, saya lebih sehat dan baik-baik saja lagi. Semangat ini yang kita rasakan di studio tribunambon.com Tribuners. Meskipun Pulau Ambon dan pulau-pulau yang ada di Provinsi Maluku ini lagi dihantam cuaca buruk begitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga kapal-kapal baru saja diizin berlayar ya di daerah-daerah tertentu seperti Namlea, kemudian ke mana lagi itu MBD. Namun sudah ada pencabutan larangan itu, kita harus tetap waspada. Ombak tinggi masih terus terjadi sih, tapi semoga semuanya bisa baik-baik saja. Oke. Saya mau ke Pak Hans dulu nih. Pak Hans, ini terkait dengan tema kita ya, optimasi destinasi wisata menuju endemi. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia secara umumnya dihantam gelombang COVID-19 itu di Februari 2022. Provinsi Maluku sendiri baru di Maret 2020. Oke, dan ini juga membawa dampak di segala sektor, terutama juga untuk sektor pariwisata, dan dampaknya sangat luar biasa. Penurunan angka turis dari berbagai daerah, juga dari mancanegara itu sangat drastis. Data-data yang kami bacakan itu sudah bisa mengcover apa yang perlu dipertanyakan seperti itu. Di Maluku sendiri kalau kita boleh flashback di tahun 2020 di mana puncak-puncaknya COVID-19 itu seperti apakah situasi pariwisata saat itu, boleh digambarkan Pak? Oke, mungkin kalau kita lihat perkembangan pariwisata kita bagi di dalam beberapa tahapan. Yang pertama sebelum awal 2020, kemudian ketika 2020 dan sampai di 2022 ke depan yang akan melandai, tapi dengan kehati-hatian yang tinggi. Kunjungan wisata di tahun 2019 cukup baik. Kemudian pada awal Maret ya 2020 pandemi COVID-19, kita lihat benar-benar jatuh kunjungan wisatanya, dan itu merupakan indeks
kinerja utama kita itu adalah bagaimana meningkatkan kunjungan wisata. Karena kita tahu sendiri bahwa pariwisata itu akan diukur dengan berapa tingkat kunjungannya dan berapa spending money yang diberikan. Memang ketika pandemi ini kita akhirnya harus memikirkan lagi bahwa ada dua hal penting. Apa itu, Pak? Yang pertama itu adalah jumlah kunjungan wisata dan yang kedua adalah quality tourismnya. Setelah itu dari kunjungan-kunjungan yang kita terlihat sekali bahwa memang fluktuatif dan pada 2020 benar-benar jatuh. Ketika COVID-19 pariwisata kunjungan menurun, tetapi di ekonomi kreatif lebih hancur lagi. Ambon sendiri dikenal dengan city of music. Betul. Begitu pandemi itu pemusik, pelaku usaha ekosistem pariwisatanya tuh benar-benar hancur. Termasuk UMKM ya, Pak? UMKM jatuh semua. Kita mulai lagi bangun kepercayaan mereka, membangun jaringan, membangun pasar. Pada intinya memang kita sering berdiskusi dengan komunitas-komunitas, baik itu komunitas-komunitas musik dan sebagainya. Upaya dari Dinas Pariwisata akan kita gali lebih jauh ya. Masih di era pandemi nih, Pak. Kalau bisa ada berapakah agenda pariwisata di tahun 2020 itu yang memang benar-benar tidak bisa diimplementasikan saat itu, Pak? Iya. Kemarin beberapa kegiatan yang memang apalagi kegiatan antar pulau ya. Kalau memang kita tahu sendiri bahwa Maluku tuh 1.340 buah pulau tersebar, 93% itu laut dan 7% aja yang darat, sehingga terpisah. Jadi ketika serang memang juga ada satu keuntungan di Maluku sih karena pulau-pulau maka komunitas tidak perpindahannya tuh bukan kayak di Jawa yang begitu langsung, tapi terkanalisasi dengan pulau-pulau itu. Itu mungkin satu kelebihan sehingga kita mencoba untuk bangun kunjungan wisata lokal sebenarnya yang kita coba bangun pada waktu itu. Itu karena kita melihat bahwa memang hubungan kemana semua dikanalisasi dengan PPKM lah dan sebagainya. Dan kemudian kalaupun mau kemana-mana ada seabrek peraturan yang kalau bilang saat itu sangat mengikat begitu, orang-orang pada ragu mau kemana-mana karena akan mengeluarkan biaya yang lebih ketika harus berkunjung ke suatu tempat karena ada antigen atau PCR dan macam-macam itu. Menurut Bapak melihatnya seperti apa saat itu? Ya, memang di satu sisi kesehatan itu penting karena mau apapun kalau kesehatannya udah kena pastilah. Jadi kita memang kehati-hatian tinggi sekali dan apa yang dilakukan oleh pemerintah memang benar adanya. Untuk itu memang kita harus mendukung kegiatan-kegiatan untuk mengkanalisasi itu. Baik. Selain kegiatan-kegiatan mengkanalisasi aktivitas-aktivitas pariwisata di daerah-daerah tertentu begitu, upaya dari pemerintah bersinergi dengan masyarakat sebagai pelaku usaha, pelaku pariwisata misalnya untuk bertahan di era itu seperti apa? Ya, sebenarnya ketika masa pandemi itu kita dari kementerian itu memang melakukan kegiatan CHSE, Clean Apa Health. itu, Pak? Clean ya, bersih ya, health, terus entrepreneur, iya, bukan entrepreneur, ya, CSE ya, oke. CSE. Tribuners komen ya, comment sectionnya kalau kalian masih ingat gitu, fase yang sangat menegangkan. Baik Pak, silakan. Sampai sekarang pun masih tetap tempat-tempat wisata harus melaksanakan CHSE-nya. Ya. Oke, berarti meskipun COVID-19 sudah agak melandai tapi aturan-aturan untuk tetap menjalankan prokes itu masih terus diimplementasikan di lapangan. Baik, oke, kita ke Ika nih, Nona Ika. Saat itu belum terpilih ya sebagai Putri Pariwisata 2022, sebagai anak muda nih. Anak muda, apa yang kamu lihat di sekeliling kamu, terutama di daerah kamu KTT? Kabupaten Kepulauan Tanimbar KKT, mohon maaf, situasinya seperti apa? Apakah memang ada masyarakat-masyarakat yang secara swadaya bahu-membahu untuk menjaga ekosistem pariwisata di saat itu?
Ya sudah pasti zaman pandemi. Kalau kita flashback lagi itu sebenarnya kesempatan ya Bapak untuk gimana pariwisata tuh kembali, wisata-wisata kembali sehat. Karena tidak terlalu banyak dikunjungi. Betul. Seperti itu, jadi ada apa ya namanya perbaikan begitulah. Oke. Jadi kita kasih kesempatan untuk wisata bahari ya bilangnya, wisata bahari kita untuk Kayak mungkin di terumbu recover karang dia begitu ya. terumbu karang dia ini dia istirahat begitulah. Sehat ya, oke. Seperti oke. itu. Jadi memang betul sih selama pandemi itu terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap pengunjung atau Dampak. lokasi-lokasi pariwisata, itu salah satu dampaknya. Namun dampak positifnya adalah regenerasi mungkin atau recover dari tempat-tempat pariwisata sampah jadi berkurang Iya, misalnya betul. sejak masa pandemi itu. Nah, selain itu, apakah sebagai anak muda juga nih kamu melihat bahwa sebenarnya ini kesempatan untuk bisa memperkuat sektor pariwisata di daerahmu untuk diperkenalkan lagi lebih jauh begitu? Tentu sebelumnya seleksi pemilihan Putri Pariwisata saya membawa Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya sebagai representasi dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kalau sekarang bilangnya saya dari Maluku. Secara keseluruhan, secara umum. Tapi sebelumnya saya representasi dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tentu saya melihat potensi-potensi budaya. Karena di Tanimbar sendiri kita bukan cuma punya wisata bahari, tapi budaya, sejarah itu melekat. Apalagi Tanimbar dikenal dengan kabupaten yang memiliki adat istiadat yang kuat, Bumi Duan Lolat. Jadi Tanimbar secara saya perwakilan dari Tanimbar, saya sangat bangga nantinya untuk mewakili Tanimbar. Sampai sekarang saya terpilih mewakili Provinsi Maluku. Untuk itu mungkin nanti ke depan saya dan Dinas Pariwisata Provinsi tentu akan bahu-membahu untuk melihat ke depan strategi apa yang akan dilakukan untuk pembangunan pariwisata ke depannya. Baik, Tribuners, boleh dilihat dari apa yang saat ini dikenakan oleh Nona Ika saja, ini sangat merepresentasikan daerahnya ya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan boleh dijelasin dikit ya Pak ya, mungkin Tribuners juga penasaran karena Tribuners ini Pak dan juga Pak Han dan juga Ika terpencar di mana-mana. Audiens kita di luar negeri paling banyak adanya di Belanda. Kemudian adanya juga di Malaysia dan juga Singapura. Kalau lagi menonton Bed Cinta. Itu. Jadi boleh didetailkan ini. Ini ada apa aja nih kain tenunnya? Jadi kain tenun ini untuk di Kepulauan Tanimbar ada 47 motif. Kebetulan yang saya pakai ini adalah motif taismatan. Motif taismatan ini motif pertama yang dibuat dari masyarakat Tanimbar dari zaman dulu. Motif ini melambangkan harkat martabat awal mula Tanimbar, masyarakat Tanimbar. Jadi di sini yang kalau kita menggunakan taismatan itu tuh kalau di Tanimbar bilangnya itu orang-orang besar gitu. Orang-orang menggunakan terhormat, orang-orang begitu ya. Wah, terhormat. luar biasa sekali satu kearifan lokal yang bisa dikemas dalam baju yang sangat cantik dipakaikan oleh Nona cantik ini. Luar biasa. Boleh kita kasih apresiasi sekali lagi nih buat kekayaan yang ada di Maluku. Nah, Ika sendiri melihat bahwa budaya selain destinasi wisata bahari dan juga alam ya, ada budaya, ada kain tenun yang sangat cantik ini. Apakah itu kamu optimis ini bisa menjadi nilai jual tersendiri KKT ke depannya? Iya, sudah pasti ya. Kain tenun ini sudah sampai go internasional, bahkan sudah terdaftar di Hak Asasi Intelektual HAM Republik Indonesia, dan sudah mendunia sering dikirim ke Belanda dari Dinas Pariwisata. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di Belanda, di Rusia juga, kebetulan sebelumnya dubes kita orang Tanimbar, jadi kalau kegiatan selalu dipamerkan kain tenun Tanimbar. Kemudian di Saumlaki itu Kepulauan Tanimbar itu punya salah satu desa wisata namanya Desa Kandar. Nah, Desa Kandar itu kemarin dinobatkan kalau tidak salah ya, masuk 100 besar ya, Bang. 100-nya desa wisata. Desa wisata. Jadi di situ tuh di desa itu tuh semua aktif menenun. Jadi di depan-depan rumah tuh sudah ada panggung-panggung untuk menenun. Jadi Ika sendiri bisa menenun?
Saya harus belajar belajar menenun. Iya, oke. Karena kalau mau mendengar cerita kamu, saya sendiri pun tertarik untuk bisa belajar menenun tadi gitu. Semoga nanti suatu saat kita berkesempatan ketemu di Tanimbar dan melihat Harus ke Tanimbar. Iya, harus ke Tanimbar gitu. Kalau masak udah gimana gitu, kudu Harus ke Tanimbar. harus ke Tanimbar gitu ya. Dan kita memang betul Pak bahwa indahnya satu tempat itu akan menjadi sangat extraordinary ketika kita sendiri yang langsung datang ke tempatnya dan mengexperience diri kita dengan pengalaman-pengalaman itu. Betul sekali. Baik, oke, saya ke Pahan dulu. Pahan, idealnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat secara umum dan pelaku pariwisata, juga ekonomi kreatif, baik UMKM juga, agar tetap bertahan di situasi apapun, bahkan di saat ini pandemi, kita mau ke endemi. Oke, terima kasih Mbak Ajeng ya. Tribuners, memang kalau kita lihat bahwa bicara tentang pariwisata, maka itu ada 3 hal penting di sana. Ada wisata budaya dan sejarah, ada wisata alam, dan wisata buatan. Dan Maluku memiliki itu semua. Maluku memiliki sejarah yang panjang, tadi disampaikan oleh Putri Pariwisata 2022 ya. Sejarahnya dapat, alamnya dapat, budaya buatan, makanannya dapat, kulinernya semuanya dapat. Jadi memang kalau kita mau branding ya, biasanya bilang one stop service lah. Datanglah ke Maluku, Anda akan dapat alam yang bagus, dalam lautnya yang bagus, makannya yang enak, mau lihat tarian silahkan, lebih banyak lagi. Komplit gitu ya, saking semangatnya ini, komplit gitu ya untuk jenis-jenis wisata, tergantung kebutuhan para traveler ini. Jadi kalau Maluku kita lihat memang konsepnya itu setiap kabupaten kota punya karakteristik tersendiri. Misalnya kalau kita masuk ke Ambon pasti City of Music, kalau kita main ke Tanimbar itu pasti fashionnya, itu mainnya pasti di fashion. Kalau kita masuk Maluku Tengah itu pasti kuliner tuh, karena spice. Nah itu yang membuat memang tiap-tiap daerah memiliki karakteristik sendiri. Dan disinilah untuk kita mendorong, karena kita tidak bisa menduplikasi Bali itu masuk ke Maluku, nggak bisa. Ya, tidak bisa. MBD atau Mandalika masuk, nggak, beda. Kita punya karakteristik sendiri, kita punya budaya sendiri yang memang sudah tertata rapi. Dan tadi saya bilang, datang masuk satu pintu akan mendapatkan semuanya di situ. Baik Pak, baru-baru ini juga disebutkan oleh Menteri kami Pak Sandiaga Uno terkait dengan bagaimana melihat potensi pariwisata ke depannya ini, apalagi menyambut nanti di endemi begitu. Pariwisata yang perubahan perilaku para traveler, pelaku wisatawan, kemudian tren wisata ini adakah berubah dari masa sebelum pandemi dan kemudian mau menyambut ke endemi? Memang ketika tadi kalau kita bagi 3 kelompok itu, bahwa ketika pandemi itu orang kita mulai dengan dulu di Ambon kita bikin misalnya untuk musik ya, kita bikin cover lagu Tado di Rumah. Sebenarnya itu mengajak orang untuk ya ini lagi kondisinya kayak begini, tapi apakah kita harus diam? Kita kan punya sosial media, kita punya media yang bisa kita ini. Oke, kita boleh di rumah, tetapi kita bisa menginformasikan bahwa yang kita miliki itu ini loh. Itu menjadi berpikir, wah pada satu waktu nanti saya akan ke Maluku itu pada saat itu. Ketika selanjutnya kita lihat mulai terbuka hubungan-hubungan ini, maka kita lihat banyak orang mulai datang mengunjungi. Tapi satu hal yang penting itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah destinasi yang berkelanjutan. Konservasinya harus. Sampah itu memang sudah bagaimana penanganan sampah itu memang masalah besar bagi destinasi-destinasi wisata. Betul. Ketika terjadi pandemi Liang misalnya ya, kita punya Pantai Liang Hunimua itu tutup. Loh. Tapi dengan bertahap kita coba lagi membuka dengan CHS-nya yang jaga jarak lah, duduk
untuk beberapa orang saja kita mulai lagi bangun itu, dan saat ini kita lihat sendiri pengunjungnya sudah bebas masuk, dan yang penting tetap harus menjaga CHSE dengan cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Bagaimana dengan penguatan kapasitas para pelaku wisata ini, pariwisata ini, misalkan dari masyarakat itu sendiri ataukah pelaku UMKM untuk bisa sama-sama, karena ini semuanya saling keterkaitan di dalam satu sektor pariwisata ini. Betul. Pemerintah Provinsi Maluku sendiri ngapain? Ya. Memang kalau kita lihat namanya kalau di ekosistem pariwisatanya, jadi ada pelakunya ya. Kalau pelaku kita akan golongkan sesuai dengan subsektor yang dia jalani misalnya. Tetapi memang untuk meningkatkan kapasitas daripada sumber daya manusianya dalam peningkatan pelayanan, menjaga kebersihan, terus sampai pada area-area yang tidak punya memang tidak boleh diapa-apain karena memang itu sebuah wilayah konservasi dan sebagainya. Itu memang kita meningkatkan pemahaman bahwa untuk pariwisata yang berkelanjutan maka ini harus dijaga nih. Ya, itu mungkin yang kita akan lakukan ke depannya. Baik, oke. Apa tuh? Komen di YouTube. Bilang dong, tunggu ntar, sabar, acaranya masih berlanjut nih, panas, bentar ya. Oke, nanti kita akan berlanjut. Oke, tenang, ada kuis, ada giveaway, tapi untuk mendapatkan giveaway-nya kalian harus komen di comment section-nya, pertanyaan paling kece nanti akan dipilih, gitu ya, dan juga ada pertanyaan dari saya. Pantau terus, asik. Oke, kita ke Nona Ika. Baik, Ika, apakah dengan terpilihnya kamu sebagai Putri Pariwisata Maluku 2022 ini dapat membantu pemerintah Provinsi Maluku dalam membawa perahu pariwisata yang berkelanjutan di kemudian hari? Ya, pasti. Komitmen saya dari awal adalah pengembangan pariwisata, apalagi kita tahu sendiri bahwa kita baru saja dilanda pandemi yang sangat menghantam dunia pariwisata ya Bapak. Dengan demikian saya sebagai generasi muda tentunya langkah awal yang harus kita lakukan adalah bagaimana nih kita menciptakan strategi untuk menarik kembali wisatawan, untuk menarik kembali pengunjung, entah wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Apa yang terlintas di pikiran Ika ketika harus mempromosikan daerah-daerah terbaik kita di Maluku ini untuk dunia misalnya, dan media apa yang perlu kamu gunakan untuk mempromosikan hal itu? Apakah sosial media ataukah apa? Sudah pasti dengan menggunakan era digitalisasi, tentu kita tahu bahwa itu sangat berpengaruh ya. Bapak Kadis, kita saja sudah banyak melakukan video-video vlog. Nanti kalau mau lihat wisata di Maluku apa saja bisa langsung kunjungi ya Bapak. Instagram kita di Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Itu sudah banyak sekali Bapak, sudah banyak jalan-jalan, terus video-video itu saja adalah langkah awal gitu. Untuk mempromosikan kembali lagi, menarik kembali lagi perhatian wisatawan untuk mengunjungi Maluku. Sudah tentu itu merupakan target langkah awal saya juga untuk membantu Dinas Pariwisata Provinsi Maluku maupun Provinsi Kabupaten untuk melakukan langkah awal dengan membuat konten-konten menarik. Nanti dibantu untuk membuat konten-konten menarik, untuk mempromosikan kembali lagi, mengaktifkan kembali lagi pariwisata kita untuk dikunjungi. Baik, nah Tribuners khususnya buat kalian masyarakat Kepulauan Tanimbar ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan air Bomaki. Siap, betul. Kemudian ada Pantai Angor Masam Laki. Betul sekali. Kemudian ada Monumen Patung Kristus Raja. Ada juga Desa Wisata Tumbur, Pantai Weluan, dan semua itu saya lihat di gambar, Pak. Oh, belum. Nah, Ajeng harus ke Tanimbar. Kalau ke Tanimbar nanti kita kasih tenun. Begitu. Kalau ke Tanimbar di kolom komentar harus ditagih. Saya kalau orang janji tuh saya suka ingat banget, nancep gitu, Pak. Oke, aduh Ika. Kalau mau tenun harus ke Tanimbar. Kalau mau tenun harus ke Tanimbar, Tribuners.
Oke, Itu menarik komentar saya tuh, sudah Mbak. ditusuk-tusuk dari Mbak tadi. Ajeng, itu menarik. Iya betul, Pak. Saya kebetulan pernah sampai di waktu kita coba asistensi ya desa wisata. Itu kita sampai ke Kandar. Desa Kandar? Kandar. Iya. Oke. Salah satu Dari desa Samlaki wisata. Oh, sih. harus naik lagi ke Selaru, Aha. turun di Edaul, Iya. kemudian ke desa Kandar. Mhm. Di desa Kandar 400 wanita itu kerjanya adalah menenun. Wow. Hampir semua rumah tuh di depannya pasti ada Panggung tempat tenun. duduk, terus lagi Itu ngasih. luar biasa sih, Bang. Iya, 400 wanita. Jadi di sana mereka kalau mau menikah harus bisa dulu menenun dulu. Jadi si Oh, Ika ini kalau nggak bisa sih. menenun nggak bisa menikah. Berarti adat orang Kepulauan Tanimbar adalah harus bisa Harus menenun bisa ketika menenun. mau menikah Mau menikah, begitu ya. ya. Jadi Nona Ika Harus. kecuali kalau menikah ya. Oke, terima kasih. Ini merupakan salah satu nilai sebenarnya yang harus dijaga begitu Iya, dari generasi ke generasi, dan itu juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata karena itu akan menjadi sesuatu yang baru bagi pengunjung yang tidak pernah datang ke daerah kita. Misalnya orang dari mancanegara, dia kaget kan begitu datang di desa wisata itu dan melihat perempuan duduk di depan rumah sambil menenun dan hasilnya seperti ini begitu. Ini akan menjadi cerita luar biasa ketika dia balik lagi ke daerahnya dan mengenang hal-hal yang tidak dia temukan di lingkungannya. Luar biasa sekali. Baik, Tribuners, kita ke kolom komentar. Oke, di mana kirimnya? Oke, di grup katanya. Baik, Tribuners, sebelumnya thank you banget buat kalian yang masih stay tune di layar monitornya saat ini. Kita masih live ya di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Kita ke kolom komentar. Ada saya suka baca komentar soalnya Pak Iya, kalau di live. Soalnya Tribuners juga suka begitu. Paling bawah. Oke, di kode-kode paling bawah. Mana nih paling bawah? Yang paling bawah. Oke. Ada akun dengan nama Zona Viral. Halo. Putri Pariwisata Maluku cerdas, terlihat dari tutur bahasanya dan cara penjelasannya. Love. Terima kasih. Kemudian juga ada Kakak Rudi Stefanson Sabar Lele. Sukses buat Putri Pariwisata Maluku katanya. Aduh Kak Ika cantik, sayang ada Sinta Sabono. Thank you. Love dari Meldis Narayaan juga. Kemudian ada Christine Weriditi, Maluku kaya akan budaya alam yang sangat indah, hasil alam yang luar biasa. Provisiat Putri Pariwisata. Tuhan Terima Yesus memberkati kasih. Nona Ika. Gitu Terima ya. kasih semua. Oh, ada yang komen juga, ada Mateus Londar, Pantai Sive katanya, pantai sembunyi. Pantai Sive. Iya, Makanya kakak aja terus ini kalau Jangan cuma cerita begitu. ini. Saya tuh suka keliling cuma belum sampai Tanimbar loh, Pak. Nah, Pak, kalau kita mau melihat potensi wisata yang ada di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah daerah kepulauan, archipelago, di mana terpisah-pisah begitu, tidak satu daratan seperti Pulau Jawa misalnya yang mudah dijangkau menggunakan bus atau kendaraan darat. Contohnya seperti saat ini saja tuh, cuaca buruk, larangan pelayaran, orang-orang tidak bisa berangkat karena takut tenggelam dan segala macamnya. Nah, apakah memang ada alternatif ataukah memang upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini? Ya, memang kalau kita bicara tentang cuaca, ya hampirlah di mana-mana sama. Betul. Ya. Kalau cuaca lagi buruk ya nggak bisa kemana-mana. Tetapi memang karena tadi saya bilang bahwa kita nih dihubungi oleh laut, maka aksesibilitas itu menjadi hal penting. Kalau pengembangan sebuah destinasi wisata itu ada 3A, kita kenal dengan 1K. Jadi aksesibilitas, terus amenitas, lalu atraksi, dan terakhir adalah kelembagaan. Bagaimana kita membangun sebuah kelembagaan, kolaborasi lintas untuk mendapatkan itu. Jadi memang Maluku agak karena pulau-pulau, maka aksesibilitasnya itu menjadi sebuah kendala. Tetapi Tantangan ya. iya, jadi Bagaimana tantangan. mengatasinya? Jadi memang sekarang kita sudah terhubung untuk beberapa dengan penerbangan ya, yang lautnya masih juga kita terhubung dengan kapal penghubung Pelni. Kita punya
apa namanya kapal London yang Iya. bisa ya ferry yang bisa menghubungi hampir semua ini. Tetapi memang bagi seorang traveler Betul, waktu aduh Kak, saya tuh mau kemana-mana mikirnya cuti nggak ada segitu. Waktu cuti habis di perjalanan, iya Pak. itu Gimana dia, tuh, Pak? ya. Kemudian karena Apa harus ngomong sama bos saya, Pak? iya, Dikasih cuti panjang. Oke, Pak, silakan lanjutkan. kayaknya kurang heli. Kita kita ya. Iya, jadi memang itu tapi ke depan memang kita coba lagi membangun sebuah akses dengan bekerja sama dengan Aron. Aron itu adalah sebuah investor dari Korea untuk Oke. Wicraft. Jadi misalnya Untuk apa itu, Pak? Wicraft, Oke. wing in ground. Oke. Jadi ada pesawat yang dia bisa lari kayak apa ya di speed Ya, gitu, oke, iya. tapi dia bisa mengangkat hampir 500 meter di atas. Jadi pasti nanti di atas ombak yang tinggi 5 sampai 6 meter pun Dia masih bisa. di atas. Nah, itu namanya itu kita coba untuk bangun itu dan sampai sini pada tahapan kerjasama yang sebentar lagi kita mungkin menandatangani MOU-nya untuk itu. Jadi dengan beberapa titik, misalnya dari Ambon, terus Banda, dari Banda kita bisa hub lagi ke yang lain-lain. Tapi ke depan kita juga lagi bangun sebuah aksesibilitas dengan pesawat-pesawat perintis yang menjadikan Banda sebagai hub. Jadi center di tengah. Memang Banda tuh terletak di tengah-tengah Iya. Kepulauan di Maluku, sehingga ingin sebenarnya kita mencoba untuk bangun dia sebagai hub. Jadi untuk penerbangan perintis itu harus ke Banda, mau ke mana saja harus ke Banda dulu ya gitu dia. I'm so excited. Jadi itu yang kita coba melihat aksesibilitasnya. Ya. Ke depan ketika kita melihat amenitasnya, memang sangat kalau kita membandingkan dengan yang di Lombok dan sebagainya agak beda karena kita adalah pulau-pulau kecil, jadi kita mungkin untuk maisnya belum bisa dilakukan, tetapi bagaimana kita membangun homestay yang untuk pengembangan wisatanya. Jadi bekerja sama dengan komunitas Pok Darwis dan lainnya sebagainya untuk amenitas itu terpenuhi. Kalau soal atraksi ya kita budaya ya segalanya itu. Mau apa, mau ke pukul menyapu, mau apa, mau abdau, mau lawat pipi, mau apa lagi Itu gitu. tinggal dijadwalkan. Tinggal dijadwalkan, iya. Nah. Pada waktunya hari raya 7 hari orang udah tahu udah pukul menyapu di sana. Betul. Lebaran Haji, Idul Adha itu udah tahu ke abdau atau lawat pipi dihila gitu. Betul. Apalagi kalau di daerah si Ika ya. Ada mau ke apa sang lihat dol ya, oh pasti nggak tahu lagi kalau lihat sang lihat dol. Saya lagi harus ketemu. Oke. Saya mau share pengalaman saya ketika di tahun 2019 Pak dan juga Ika, kami dengan nekat naik kapal perintis dari kota Ambon yang ditempuh dalam waktu 3 hari, yang mana enaknya karena kami mampir-mampir gitu, ada persinggahan. Kami turun di Banda, itu luar biasa sekali. Perjalanan yang mengambil rute itu sangat luar biasa dengan kapal feri, dan itu masih beroperasi hingga saat ini, jadwalnya tidak berubah. Turun di Banda, kemudian kami lanjutkan ke Seram Timur. Seram Timur, kami ke Geser, kami ke paling timur ada Teor, dan dari Teor kami menyeberang lagi ke Tual. Itu luar biasa Pak. Dari Tual kami putar tuh keliling kepulauan yang ada di Tual. Jangan bilang kayak kecil, kayak besar. Oh my God, itu sangat kaya sekali. Dan saya sangat bersyukur dilahirkan sebagai orang Maluku yang punya kesempatan bisa keliling. Belum seluruhnya, bahkan Panimbar pun saya belum pernah pergi, tapi baru di kepulauan-kepulauan yang tadi saya sebutkan itu saja sudah takjub dan merasa bersyukur sebagai orang Maluku begitu. Cerita bagus ini kalau kita tidak sampaikan ke orang luar, rasanya sayang sekali begitu ya.
mengajak orang luar untuk menikmati keindahan dan perasaan yang sama ketika kami berada di sana itu satu hal yang sangat luar biasa, dan gebrakan baru yang baru coba dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk aircraft ya. Wicraft ya, bekerja sama dengan investor dari Korea Selatan, Utara, Selatan? Selatan. Oke, Korea Selatan. Jangan sampai kalau sama Kim Jong Un ke dengan Korea Selatan, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka memang dari sisi itu lebih maju begitu ya. Dan ini satu langkah yang cerdas yang memang diambil oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk penandatangan MOU dalam waktu dekat ini. Nah, yang menjadi persoalan lagi adalah selain waktu nih Pak. Ini sudah salah satu langkah untuk minimalisirkan potensi tadi, yaitu waktu. Sekarang soal harga, Pak. Iya. Soal harga ini, apakah memang pesawat yang terbangnya 5 meter atau berapa ratus meter di atas air itu dikhususkan oleh kalangan-kalangan tertentu saja, ataukah rakyat jelata seperti kita juga bisa naik di situ? Saya sudah bisa membayangkan ini gimana nih Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Memang itu juga kita pikirkan. Jadi memang ada dua pilihan. Yang pertama adalah reguler, atau kita mau main pada quality tourism. Nah, ini yang kita untuk aksesibilitas yang tadi saya bicarakan tentang Wicraft, tetapi akhir-akhir ini yang mereka menggunakan kapal pribadi mereka, LOB, Live in Board, ya. Jadi itu udah di rute. Jadi misalnya dari Labuan Bajo, terus dia turun Banda. Kemudian dia naik lagi ke Raja Ampat, dia naik, itu udah rute. Jadi pada waktu-waktu tertentu, memang ini luar biasa Maluku ini. Pada waktu-waktu tertentu, itu di daerah yang satunya nggak bisa dilewati karena musim gelombang yang tinggi. Tapi pada musim timur misalnya, yang di barat tuh bisa lewat tuh jalannya tuh, tapi yang di timur nggak bisa. Ini yang membuat kita punya kelebihan, dan kita udah tahu bahwa kalau pada musim timur jangan lewati yang sini-sini nih. Kalau musim barat kita lewat sini. Itu aksesibilitas yang memang kita bangun yang tadi disampaikan. Tapi untuk yang Wicraft memang pada awalnya ini kita pakai sampai 1000 kilogram ya, 1 ton gitu, 1000 kilogram pesawatnya. Tapi bertahap itu akan dikembangkan dengan yang lebih besar lagi. Satu hal penting di sini bahwa Wicraft ini bisa bukan hanya untuk mengakses para wisatawan, tetapi kalau ada bencana di mana-mana yang tidak bisa diakses, maka Wicraft ini bisa dilakukan. Apalagi dengan kondisi yang kayak saat ini, ya musim gelombang dan sebagainya. Mungkin itu yang. Oke, luar biasa sekali ya gebrakan-gebrakan baru. Kalau dari Ika sendiri sebagai Putri Pariwisata melihat gebrakan-gebrakan dari pemerintah Provinsi Maluku untuk menuju ke pariwisata yang lebih continue untuk masa mendatang ini, apakah kamu siap atau kamu punya ide lain lagi untuk bisa menyatu, terintegrasi dengan apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah? Ini tadi yang baru Pak Kadis jelaskan, saya juga takjub. Ternyata Bapak maksudnya punya ide sampai ke sana begitu kan? Kita aja belum pernah lihat pesawat yang ini, khusus dia turun di laut lagi kayak gimana gitu kan? Ya, saya siap mendukung Bapak seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Segala langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, dinas provinsi, dinas pariwisata, tentunya saya akan dukung, dan sebagai generasi muda saya juga akan mengajak. Kalau Tribuners ya, sapaannya. Nah, berarti kalau saya bilang Tribuners muda ya, bilangnya gitu. Harus punya semangat juga, ikut saya saja generasi muda semangat. Jadi saya mau menyebarkan semangat itu kepada generasi muda di Maluku, khususnya putra-putri Maluku, untuk kita mengembangkan pariwisata kita lewat media sosial, berkontribusi aktif dengan pemerintah. Kita sebagai pelaku wisata, kita disebut wisata lokal. Kita harus sering-sering mengupload tentang wisata, jangan cuma wisata bahari, tapi wisata budaya juga diangkat. Jangan cuma posting pantai-pantai. Atau asal jangan gini, pas sudah sampai tempat kece yang dipasang adalah mukanya doang. Saya
Ya, harus begitu, memberikan dampak yang positif lewat bersosial media. Baik. Ika dan juga Pak Han ini di comment sectionnya udah rame banget. Tribunas yang berkomentar di sana. Kita ke akun Zona Viral. Oke, nama akunnya luar biasa gitu kan ya. Bertanya nih ke baik Ika maupun Pak Han, bagaimana dengan satwa endemik di Tanimbar, kakatua Tanimbar atau Govin kakatua yang masuk kategori terancam, apa solusinya? Wah, pertanyaannya sangat luar biasa sekali nih. Boleh tepuk tangan lagi. Zona Viral, jawabannya silakan Nona Ika. Jadi di Tanimbar betul kita punya fauna, punya flora fauna. Kalau flora kita punya bunga anggrek lelemuku yang sempat saya photoshoot kemarin dapat best costume. Itu karena saya tahan salah satunya bunga anggrek dari Tanimbar. Apakah itu juga terancam punah? Ya, bunga anggrek ya bukan terancam punah juga, tapi apa ya bilangnya? Harus dijaga. Iya, karena perubahan iklim, cuaca, jadi kadang ada bunga pada masa-masa tertentu harusnya ada bunganya, tapi mungkin karena perubahan cuaca akhirnya tidak berbunga seperti itu. Terus kita punya kakatua Govin, jadi kakatua Govin itu kakatua putih, bisa diajar bicara. Jadi misalkan kalau di rumah tidak usah pakai bel-bel lagi, dia udah bisa bilang ada tamu seperti itu misalnya, kayak gitu. Memang kakatua di Kepulauan Tanimbar, kakatua putih ini sudah dikatakan terancam punah karena sering diperjualbelikan, dikirim keluar. Baik, sebenarnya untuk merubah perilaku manusia itu sendiri susah. Tantangan yang sangat luar biasa. Bahkan untuk pemerhati lingkungan dari berbagai yang bekerja sama dengan LSM pun itu tantangan yang sangat luar biasa, merubah pemikiran dan perilaku orang di target-target daerah tertentu. Nah, kalau untuk di Tanimbar sendiri, seperti pertanyaannya Zona Viral tadi, Ika sebagai Putri Pariwisata mempresentasikan seluruh masyarakat dan juga anak muda yang ada di Provinsi Maluku ini. Apa yang perlu dilakukan oleh anak muda misalnya, ataupun kelompok masyarakat di sana, sampai di tingkat pemerintahan, agar kakatua ini terjaga dan tidak bisa punah begitu? Baik Kakak, terima kasih. Sebenarnya kalau mau menyadarkan masyarakat juga agak susah seperti yang tadi dibilang, karena serba salah, itu mata pencarian juga ya. Iya, dijualnya kan pasti karena ada kebutuhan. Jadi ada beberapa desa yang punya petuanan. Misalnya di desa mana tuh? Kalau ini di Arma tuh sering, kalau itulah bilang, tapi Kakak belum ke Tanimbar semuanya. Jadi di desa Arma tuh jadi di desa Arma tuh kayak petuanan hutannya besar. Itu biasa kalau kita lintas mau ke pulau ke Larat, itu biasanya ada kakatua putih gerombolan gitu terbang-terbang. Itu masih banyak di situ. Itu perhatikan saya secara pribadi begitu. Jadi mungkin kalau biasa dari luar minta kakatua, mau beli kakatua, masyarakat mungkin karena kebutuhan tadi ekonomi ya. Iya, sudah pasti ya, kebutuhan ekonomi diperjualbelikan akhirnya kakatua. Itu menarik. Jadi pembelinya dari mana? Dari daerah luar? Bisa dari luar juga. Dikirim. Makanya sekarang pemerintah sangat ketat ya untuk, jadi kalau ada pengiriman seperti itu pasti ditahan di pelabuhan misalkan. Kalau pengiriman. Kemarin kita bawa bunga anggrek saja itu, bunga anggrek, somalai, itu kita pakai surat karantina juga. Tidak bisa keluar dengan berarti memang ini flora dan fauna yang dilindungi di Tanimbar gitu ya. Kalau Ika sendiri sebagai anak muda, apa yang perlu disampaikan juga nih buat masyarakat mengkampanyekan agar mungkin perilakunya itu agak sulit untuk dirubah, tapi bagaimana nih upaya-upaya mendekati agar pengurangan perdagangan flora dan fauna ini? Mungkin lebih menyadarkan susah ya, pastinya ya. Tapi itulah, kembali lagi yang perlu menjadi perhatian adalah kesadaran masyarakat sendiri sebenarnya.
kalau masyarakat sadar penuh bahwa kita harus menjaga flora dan fauna kita, pasti mereka akan bersikap lebih bijaksana. Sudah pasti ya, seperti itu. Jadi mungkin lebih kayak mensosialisasikan. Sebenarnya pemerintah di KKT sudah sangat melihat kasus ini, sudah sangat-sangat baik, karena kalau dikirim sembarangan, misalkan kalau dikirim dari kapal, pasti akan dicegat kayak ya. seperti Baik, itu. Pak Han, Itu karena boleh, tapi kita boleh melihat kasus ini ya. Masyarakat memperdagangkan misalkan kakak tua yang harusnya dilindungi begitu karena terancam punah. Bisa dilihat alasan kebelakangannya adalah ekonomi. iya. Pemerintah boleh datang dengan aturan-aturan bahwa kalian jangan merusak, kalian jangan membawa endemik yang terancam punah itu. Tapi apakah pemerintah datang dengan solusi kepada masyarakat ini agar tercukupkan ekonomi mereka begitu? Oke, ini menarik. Nanti kalau saya ngomong, Ajeng pasti gimana lagi ya. Okay. Saya pernah ke sebuah tempat penangkaran kakak tua di daerah Rulung ya. Rulung, ya. Rulung. Itu penangkaran. Jadi gini, kita coba merubah mindset masyarakat untuk berpikir. Jadi mereka tuh bikin tempat-tempat untuk orang datang bisa melihat, mendengar. Jadi kayak ada rumah-rumah yang bisa ditinggalin, kemudian ada kita spending money buat mereka. Jadi sebenarnya ini bagaimana masyarakat melihat potensi yang ada, lalu dia membuat amenitasnya buat orang bisa datang, nginap di situ, dan saya datang di situ di daerah penangkaran itu. Waktu siang itu memang kita belum melihat, cuma dengar suaranya, tapi kan kita harus cari-cari kemana. Tapi begitu sore hari dia bergerombol lewat, itu tidak gratis, itu dibayar. Jadi sebenarnya ada peluang-peluang usaha dengan melihat potensi alam kita yang kita harus mencoba merubah itu. Jadi orang tidak lagi untuk menangkapnya, tetapi orang akan menjaga dia untuk dia datang terus di situ, karena dibikin rumah-rumah, dibikin suasananya sehingga betul-betul itu adalah habitat dia. Padahal habitat itu dia datang untuk kita melihat, oh ini tuh. Ya. Menjadi destinasi wisata tersendiri begitu ya. Itulah hebatnya pariwisata itu. Betul Pak. Jadi boleh dikatakan bahwa salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan mata pencarian masyarakat tadi. Yang tadinya mata pencarian mereka adalah berburu burung tadi untuk diperdagangkan karena instan sekali, begitu dapat duitnya segede ini gitu kan, udah bisa bikin apa misalnya. Tapi dengan pengalihan mata pencarian seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu salah satu contoh yang menarik sih, karena selain bisa melakukan inovasi baru, masyarakat jadi diperdayakan, mendapat keuntungan secara ekonomis, kemudian lingkungan pun terjaga gitu loh. Hewan-hewan tadi terlindungi dan kita bisa menjaganya hingga generasi yang akan datang. Bukankah pariwisata seperti yang tadi Pak Han sampaikan itu sangat luar biasa, karena memang dia punya multiplier efeknya dapat gitu. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan cerdas dan secara kontinu, itulah hebatnya. Oke, pertanyaan lagi guys, tolong di circle ya. Pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi. Tribuners, terima kasih. Semoga zona viral terjawab ya. Tadi sudah ada penjelasan dari Nona Ika dan juga Pak Han sendiri. Baik, kita ke comment section lagi di YouTube. Oke, di kanal YouTube sudah ada akun siapa ini? Fadli Fakih ya. Halo, Kakak Fadli. Halo Fadli. Aku orang Pane. Oke, orang Pane ini kan. Oke, salah satu HKI komunal yang telah didaftarkan adalah Tenun Tanimbar. Padahal banyak HKI komunal dari Tanimbar yang perlu dilindungi seperti Patung Tumbur, Anggrek Larat yang tadi disebutkan. Bagaimana cara ADIK memperjuangkannya? Mungkin tadi udah sekilas dijelaskan di awal, tapi boleh dipertegas lagi biar yang bertanya boleh mendengar. Baik, ini dari pemerintah Dinas Pariwisata
Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebenarnya sudah merancangkan untuk melindungi motif-motif yang dibuat oleh pengrajin patung tumbur di Desa Tumbur tentunya. Sementara dalam proses, karena harus mengumpulkan dari beberapa masyarakat, patung tumbur motifnya seperti apa saja, terus didaftarkan di Haki HAM RI. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah dipikirkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, kalau dari Ika sendiri apa yang perlu dilakukan oleh anak muda? Nanti bisa ditambahkan Pak Han. Ya, tentu kita harus menjaga ya Kakak, karena sebenarnya itu adalah keunikan kita sendiri, karena banyak yang sekarang mulai menjiplak-jiplak, ya kan, menjiplak budaya kita. Jadi sebenarnya betul langkah yang pemerintah lakukan adalah sudah betul, karena melindungi hak cipta seperti cipta, itu ya. Oke. Jadi ini nih betul. Pertanyaan ini menarik sekali karena kita punya kearifan lokal misalnya nih Pak. Kita punya kearifan lokal, kalau tidak kita jaga misalnya terkikis waktu dan segala macamnya, tiba-tiba aja ada di daerah lain dan mereka mendaftarkannya itu akan diklaim dan kita di sini cuman gigi jari. Silakan Pak kalau ada yang mau ditambahkan terkait Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi di tahun 2019 keluarlah Undang-Undang Nomor 24 itu tentang ekonomi kreatif. Dulu kita bicara pariwisata itu dengan ekonomi kreatif. Kali ini kita bicara bagaimana orang melihat pariwisata itu dengan ekonomi kreatif itu bergandengan. Karena orang akan datang ke suatu tempat, dia akan melihat itu apa, dia akan mendapatkan apa, dan dia akan bawa pulang apa. Disinilah kreativitas mulai main. Karena kreativitas mulai main, ya banyak hal yang mesti dilakukan. Di dalam undang-undang itu salah satunya adalah bagaimana hak kekayaan intelektual itu dilindungi. Karena ketika kita bicara ekonomi kreatif, value added, ada value added di sana, ada ekonomi bermain di situ. Karena ekonomi bermain itu harus dilindungi. Betul. Yang tadi ditanyakan itu adalah hak kekayaan intelektual komunal. Jadi ada dua nih, ada yang personal, ada yang komunal. Bagaimana dengan Anggrek Larat? Ya. Bagaimana dengan Kakatua Govin? Ya. Ada sebuah hak kekayaan intelektual komunal, itu adalah indikasi geografis. Jadi kalau kita diberikan hak kekayaan intelektual komunalnya, tetapi ada 4 itu, salah satunya untuk kayak Anggrek Larat, dan itu adalah indikasi geografisnya yang diberikan sehingga betul-betul dilindungi. Ketika anggrek itu dia datang sampai di Jawa dengan rincian deskripsinya bahwa ini begini sampai di Jawa nggak bisa diakuin sebagai di sana. Betul. Itu tetap asalnya dari ini. Sama dengan kain yang sudah ya. Kalau lagu misalnya ada hak cipta, kalau dimain di produk-produk kuliner itu kita main di merek dan sebagainya, itu memang sengaja dilindungi dan sudah diatur di dalam Undang-Undang 24 tahun 2010. Baik. Karena ada undang-undang yang mengatur hal itu ya. Jangan sampai kita kalah cepat untuk bisa melindunginya. Jika suatu saat nanti amit-amit punya kita diakui oleh kompleks tetangga misalnya, kan bisa aja kita klaim balik begitu kan, karena kita punya sejarah yang panjang dan kemudian secara hukum juga dia terdaftar sebagai milik kita misalnya. Baik, kita balik lagi ke upaya-upaya menghidupkan pariwisata lagi pasca pandemi, yaitu nanti semoga menuju endemi ini. Namun Pak, semenjak COVID-19 dia melandai di Provinsi Maluku dari bulan ke bulan, bahkan di akhir tahun 2021 kemarin saja kita bisa lihat bahwa destinasi-destinasi wisata tertentu di daerah-daerah ini sudah mulai bangun. Bahkan di Kabupaten Maluku Tengah untuk arah Seram Selatan itu sudah ramai dengan pantai-pantai yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat agar bisa menjadi satu destinasi baru begitu, memanfaatkan potensi alam, misalkan pesisir pantainya yang bagus, kita tahu bagaimana Pulau Seram indahnya. Nah, masyarakat ini sudah mulai cerdas begitu Pak, untuk bisa mengembangkan potensi wisata ini, dan ekonomi kreatifnya juga sudah mulai berkembang perlahan-lahan.
Saya sangat salut sekali dengan masyarakat kita yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengambil semua informasi, inovasi-inovasi itu tidak bisa dipungkiri begitu. Nah, kehadiran pemerintah di tengah-tengah inovasi yang dilakukan oleh masyarakat ini, yang ditakutkan adalah dari masyarakat sendiri bahwa yang sudah dibangun secara swadaya tiba-tiba pemerintah masuk dan klaim ini masuk aja di daerah pemerintah begitu ya, tapi mengaturnya sebagai satu income yang baik secara ekonomis ya ke masyarakat ini. Bagaimana peran pemerintah di sana? Oke, memang ada sebuah konsep pengembangan namanya pentahelix. Jadi bagaimana kontribusi dari masing-masing yang punya subsektor misalnya. Kalau kita kenal pentahelix itu kan ada saya biasanya pakai A, B, C, G, E, masih ingat ya? Itu materi buat mereka. Ya, jadi pengembangan sebuah destinasi wisata itu harus melibatkan akademisi untuk dia melihat bagaimana kemajuan-kemajuan, jangan sampai justru maju terus tapi ada yang tersingkirkan. Kemudian ada bisnis. Nah ini nih, jangan dianggap bahwa pemerintah ngambil semua, enggak. Ada ruang di mana itu bisnis. Pelaku-pelaku komunitas boleh main tuh, pelaku-pelaku bisnisnya boleh main di situ. Kemudian ada C-nya itu adalah komunitas. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita punya tangan terlalu pendek, apalagi kalau sampai di Maluku Barat Daya, apalagi sampai di terlalu pendek. Tapi bagaimana kita membangun sebuah komunitas? Kemudian ada government, pastilah pemerintah berada di situ. Dan terakhir itu adalah ini nih, punyanya Ajeng nih, media. Jadi media itu benar-benar memang luar biasa di dalam pengembangan sebuah destinasi wisata. Nah, bagaimana kita melihat kontribusi media terhadap sebuah destinasi wisata dikembangkan? Bagaimana pemerintah berpartisipasi di situ untuk membuka akses jalan dan sebagainya. Demikian juga untuk bisnismen. Makanya kita kerjasama dengan banyak yang pelaku-pelaku usaha yang sudah maju, kita coba lagi bangun. Mungkin itu yang baik. Iya Pak, saya harus katakan bahwa di awal tribunambon.com ini ada di Kota Ambon dan Provinsi Maluku, salah satu visi kita adalah membawa apa yang ada di lokal sesuai dengan tagline kita, yaitu mata lokal menjangkau Indonesia. Apa yang kita punya di Provinsi Maluku ini akan kami angkat bukan hanya di taraf nasional, bahkan internasional kalau bisa. Makanya teman-teman juga kalau Bapak bisa lihat di Facebook fanpage kami itu setiap kali ada live, misalnya ada live streaming ataupun berita-berita tentang destinasi wisata di Maluku, kami pakai kalau Bapak cari keyword itu pasti ada tribunambon.com di sana. Karena kita ingin sekali untuk bisa menjangkau daerah-daerah wisata ini melalui tulisan-tulisan kami, melalui video-video kami, dan ada Ika yang juga menjadi salah satu yang bisa kami undang di sini, adalah sebuah kebanggaan juga buat kami untuk bisa memperkenalkan ke Indonesia dan seterusnya terkait dengan daerah kita tercinta ini. Oke, berisik banget sih di belakang kamera. Ih, ada apa? Dari tadi lah kodes tebal. Ada apa? Pertanyaan mana? Oke, Tribuners, terima kasih untuk antusiasmenya yang dari tadi udah berisik banget. HKI udah. Oh, dari saya. Udah jam berapa sih ini? Belum. Udah 1 jam ya? Belum, 1 jam. Oke, kita ngobrolnya keasikan gitu ya. Udah lupa waktu nih sebenarnya. Baik. Pertanyaan Tribuners, nanti kita ada 2 goodie bag ya. Oke, giveaway kali ini Tribuners dipersembahkan oleh MS Glow cabang Ambon, biar kalian Tribuners dari gang. Nanti akan kami bagikan kedua pemenang yang berhak mendapatkan giveaway berdasarkan mata-mata indahnya para Tribuners yang ada di belakang layar. Kalian jangan lupa di ini ya, di lingkar pemenangnya. Pertanyaannya, Tribuners, siapakah pemenang? Saya tahu.
ikut-ikutan. Baik, ini aku Tribuners, pertanyaannya gampang sekali. Siapakah Putri Pariwisata Maluku 2022? Nama lengkapnya boleh langsung di komen mulai sekarang. Kita akan tutup 10 detik lagi Tribuners di kolom komentar mencerahkan dengan emoticon terlucu. Kalian kalau pakai emoticon terlucu nanti akan dipilih sama panitia yang sedang gerasak-gerusuk di belakang kamera ya Tribuners ya. Nanti akan dipilih, pemenangnya akan saya umumkan di penghujung acara ini Tribuners. Silakan langsung di komen aja pakai emoticon paling kece ya. Bapak, ini kita masuk di live terus komen aja sendiri. Siapa tahu kita dapat hadiah. Jangan, kamu ada yang sayang, karena ada mahkotanya yang cantik dengan bajunya yang cantik. Aduh, aku suka banget sama penampilan Nona Ika dari cara dia menjawab pertanyaan. Oke Pak, karena penobatan Putri Pariwisata Maluku kan baru semalam ini kan ya. Apa menurut Bapak ini akan seperti apa? Apakah juga bisa membantu pemerintah dalam mempromosikan pariwisata ke depannya ataukah gimana? Karena di tahun 2022 itu pertama kali dilakukan seleksi itu dari kabupaten. Biasanya dia seleksi mandiri aja langsung ke Yogyakarta. Sih. Nah, lalu atas perhatian besar dari Ibu Siap Hadi Murad sebagai ketua tim penggerak PKK, dia melihat bahwa nggak bisa nih, kita harus menyeleksi dari bawah sehingga keterwakilan dari 11 kabupaten kota itu harus ada. Lalu ini kita eksekusi, kita buatlah sebuah kegiatan pemilihan Putri Pariwisata dengan dimulai dengan mulai informasi kepada kabupaten kota, lalu terakhir dari tanggal 15 sampai 17 karantina, dan mereka mendapatkan seluruh pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang putri, bagaimana attitude-nya, bagaimana public speaking-nya, ya, bagaimana melihat stunting, yang kesehatan, ya. Jadi bagaimana mereka harus senyum itu penting sebenarnya. Semuanya diajarin ya. Oke. Luar biasa. Dan ketat dengan semalam itu ketat. Karena semua memiliki karakter yang berbeda, tetapi tujuannya satu, saya look good looking gitu kan. Tapi bukan cuma dari wajahnya, tapi bagaimana identitinya dia keluar. Nah, itu yang akhirnya saya nggak mau bikin nama yang benarnya, nama yang sebenarnya nanti kita ada. Betul. Jangan Bapak exclude, oke. Saya Nona Ika terpilih malam ya sekitar hampir jam 11 malam, baru ketat sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan kita mendatangkan juri yang benar-benar luar biasa. Ya, betul. Terus Kak Rory juga dari Jakarta. Terus Pak Seni, Ambon, gitu. Tapi mereka memang levelnya sudah luar biasa. Membuat grade-nya jadi naik. Dan ini adalah pemilihan pertama kali ya Bapak, tapi sudah kayak di pusat untuk seleksinya. Kami bisa benar-benar dirayat dong kalau bisa. Oke, udah. Oke, silakan dilanjutkan. Ngamuk nih. Oke, lalu Tribuners juga bisa melihat bagaimana euforia semalam itu di layarnya. Tolong langsung diganti ya monitor. Silakan dilanjutkan. Jadi memang benar-benar waktu kita semua benar-benar ditata dengan sangat padat jadwalnya. Jadi sungguh menguras tenaga, tapi di situ juga kita berproses, kita tahu mengenal diri kita sendiri, kemampuan kita seperti apa, kekurangan kita yang harus diperbaiki segala macam. Jadi benar semua finalis itu benar-benar belajar di proses pemilihan Putri Pariwisata ini, dan sudah kalau mau samakan dengan di pusat mungkin mirip-mirip ya Bapak, pada ini baru pertama kali. Jadi memang karena salah satunya juga ada kakak-kakak senior sebelumnya yang hebat-hebat juga. Mereka berinovasi juga untuk mengadakan acara ini. Baik. Dari 10 finalis ya, perwakilan dari kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Maluku, dan Ika keluar sebagai Putri Pariwisata Maluku 2022. Apakah memang dari awal sudah ditargetkan seperti itukah, ataukah Ika biarkanlah mengalir begitu? Dan bagaimana ketika perasaan kamu ketika diumumkan Ika yang keluar sebagai Putri Pariwisata Maluku 2022? Jadi kalau mau diceritakan mungkin panjang, saya sudah
sering mengikuti dunia pageant dan memang hobinya ke sana, suka jalan-jalan, suka foto model, modeling kayak gitu-gitu. Dulu pernah juga audisi Miss Indonesia tapi yang dapat Kakak Linda Watimena waktu itu. Terus pernah juga seleksi Miss Grand, cuman waktu itu kuliah jadi nggak seberapa persiapannya, nggak seberapa maksimal seperti itu. Dan kalau ditanya perasaannya mewakili Maluku, tentunya saya pada saat seleksi semua putri-putri hebat-hebat Kakak Ajeng, semua benar-benar hebat ya Bapak ya. Jadi pasti dewan juri saya sendiri bingung sebenarnya mau pilih yang mana. Jadi memang seleksinya sangat ketat, juri-jurinya juga hebat-hebat Bapak seperti yang tadi Pak Kadis bilang. Dan kalau mau bilang mengalir mungkin juga tidak, karena saya juga punya ambisi ya untuk saya membawa diri sejauh ini untuk sebenarnya kemenangan itu bonus begitu. Tapi saya terpilih sebagai representasi untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar saja sebenarnya sudah bangga untuk membawa nama Tanimbar ke provinsi. Secara tidak langsung saya sudah bisa menceritakan kepada teman-teman dari finalis kabupaten lain, menceritakan kepada dewan juri yang mungkin dari luar tentang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu saja sudah menjadi satu kebanggaan. Untuk yang tadi Kakak Ajeng bilang mengalir, tentu saja tidak. Saya pasti berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik dengan segala kurang lebih. Dan perasaan saya ketika terpilih saya bangga dan sangat berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak pejabat, Ibu pejabat, Pak Sekda, dan Ibu Kadis Pariwisata, Bapak Kabid, semua pokoknya yang sudah membantu saya. Masyarakat Tanimbar sangat luar biasa antusiasnya. Dan saya berterima kasih juga kepada Dewan Juri. Ini merupakan sebenarnya banyak sih yang perwakilan dari Tanimbar, cuman banyak juga yang maksudnya dari luar begitu kan. Jadi ini merupakan langkah awal juga untuk Dinas Pariwisata Tanimbar untuk melihat generasi-generasi muda diaktifkan kembali bakat-bakatnya, peluang-peluang apa yang bisa dijadikan SDM unggul untuk mempromosikan pariwisata. Jadi saya bangga membawa nama Tanimbar sekaligus membawa nama Maluku nantinya di ajang nasional. Oke, cool. Baik, oke. Fahan, dengan keluarnya Ika sebagai Putri Pariwisata 2022 ini, apa yang diharapkan pemerintah Provinsi Maluku? Ini kan ajang pemilihan Putri Pariwisata. Jadi pastilah untuk Ika aja ya, jangan sebut namanya. Untuk Ika, memang ini sebuah beban yang dia harus lakoni karena di pundak dia sekarang bukan lagi bicara tentang Tanimbar. Iya, betul. Bicaranya adalah Maluku secara keseluruhan. Jadi nanti mungkin lebih mengembangkan diri lagi untuk bagaimana mengetahui lebih banyak daerah-daerah lain. Tapi udah kok, sudah kemarin udah berbicara banyak dengan kontestan-kontestan dari beberapa kabupaten. Hampir semua kabupaten kota untuk menerima informasi penting, sharing dan mudah-mudahan ke depan kita ikuti pada tingkat level nasional. Ini terbaik. Amin paling kencang. Oke. Baik, terakhir untuk karena kita udah di kode-kode ini sudah lebih dari 1 jam ya. Gampang. Kita ke Nona Ika. Dengan terpilihnya kamu sebagai Putri Pariwisata Maluku 2022 ya, sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini, apa yang kamu impikan untuk Maluku ke depannya? Yang mungkin cerita sedikit ya, dulu saya kuliah di Surabaya, kalau ditanya, Ika orang mana? Orang Saum Laki itu di mana? Di Maluku. Oh Ambon ya berarti, dikenalnya Ambon saja. Sedangkan kita sini punya banyak kabupaten, banyak wisata bahari, banyak budaya. Kita sangat unik. Makanya saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari Maluku, ingin merepresentasikan kembali, memperbaiki kembali bahwa Maluku tuh bukan cuma Ambon, bukan cuma Kei, bukan cuma Tanimbar. Maluku tuh luas, banyak dan sangat unik, sangat beragam. Wisata bahari, budaya, sejarah maupun buatan. Literasi kita juga unik-unik semua. Kita punya tarian tradisional, budaya-budaya yang sangat bermacam-macam. Jadi
sudah pasti ya sebagai generasi muda dengan memanfaatkan teknologi era digitalisasi saya selalu akan membuat terobosan-terobosan terbaru menggunakan media-media sosial, membuat konten. Juga saya mohon bantuan media tentunya. Tribun ini sangat luar biasa dari hari pertama kita Tribun sama Tribun. Tribunambon.com ya, Ya betul, tribunambon.com. Oke, Seperti terima itu, Kak Ajeng. kasih Ika sudah mau hadir di tribunambon.com untuk Bastori kali ini ya. Pak Han, boleh disampaikan apa yang diharapkan pemerintah secara umumnya agar Maluku dari sektor pariwisata bisa bangkit, bisa hidup kembali dan bukan hanya sesaat tapi continue seperti itu. Oke, terima kasih. Ini closing statement. Yap, Oh, silakan Pak. ya. Jadi begini, ada kata mengatakan begini, bakar obor tapi menyalakan lilin itu di desa-desa. Betul. Ini yang membuat sehingga Kementerian Pariwisata mengembangkan desa wisata, dan Maluku dari tahun ke tahun itu sudah mulai mencoba, karena membangun itu harus dari desa. Betul. Untuk desa wisata tahun 2021 kita tahu bahwa desa Nilmo dengan Murboatnya Ya. mendapat juara besar, Ya. kemudian juara. Tahun 2022 desa Hila, negeri Hila itu mendapat 50 besar desa wisata terbaik. Luar biasa. Artinya bahwa aksesibilitas dan sebagainya itu memang dibangun untuk bagaimana tadi sampai pada desa-desa wisata. Pembangunan di desa kan sebagai sebuah yang paling kecil pemerintahan ini menyangkut masyarakat di dalam. Bagaimana pengentasan kemiskinan di sana, bagaimana melihat potensi-potensi yang ada di sana lalu dikembangkan. Di satu sisi masyarakat tuh sadar bahwa mereka punya sesuatu, punya potensi yang bila dilakukan dengan benar maka itu akan tadi yang dibilang bahwa ekonomi akan terangkat. Ini yang mungkin kita akan ke depan kita akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangun mulai dari desa dengan memberikan aksesibilitas, amenitas maupun atraksi yang bisa disampaikan oleh desa itu sehingga ekonomi value added-nya, nilai tambah itu berada pada level yang paling bagus. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi, boleh kita tepuk tangan dong buat narasumber kita. Oke, jeng kita tiba ke pengumuman pemenang giveaway buat Tribuners semuanya. Thank you so much buat kalian yang sudah komen di comment section. Ini putri kita, Pak. Pemenang putri. Iya, betul. Nah, untuk kalian yang sudah komen di comment section dan menonton live tribunambon.com program Tribun Bastori, thank you yang sudah bertanya juga komen-komen cantik. Terima kasih. Kita langsung saja mengumumkan pemenang giveaway. Pemenang pertama dari kanal YouTube ya. Ini dua-duanya dari YouTube ya. Oke. Oke, keduanya ada nama akun Elpen. Tepuk tangannya mana? Jika boleh ikut tepuk tangan dong di comment sectionnya. Dan juga ada pemenang kedua, akun dengan nama Rudy Stevenson Sabarele. Giveaway sekali lagi dipersembahkan oleh Miss The MS Glow cabang Ambon. Oke, nanti kalau kalian mau ke sana boleh banget di Jalan Aipati ya, Sirimau Kota Ambon. Di sana ada
kantor cabangnya dan kalian bisa memilih-milih di situ ya produk-produk yang bisa membuat kalian glow up. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya yang sudah mau hadir di studio tribunambon.com pada malam hari ini. Pembahasan yang sudah kita bahas yaitu optimasi destinasi wisata menuju endemi. Tribuners, sekali lagi thank you. Ada juga Putri Pariwisata Maluku 2022 yang terpilih, Nona Ika dan Kebanya. Tribuners, keberhasilan pariwisata tak hanya diukur dalam jumlah pengunjung saja, tetapi juga berfokus pada dampak positif yang bisa diberikan sektor tersebut terhadap peningkatan ekonomi tentunya, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam. Itu yang dinamakan dengan pariwisata berkelanjutan, sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan oleh Menteri kita Sandiaga Uno. Semoga apa-apa yang sudah diniatkan atau diikhtiarkan, baik dari pemerintah, masyarakat, dan generasi muda bisa terwujud dan kami bisa bergandengan tangan menghidupkan kembali sektor ini dan kita bisa lebih sejahtera tentunya. Terima kasih sekali lagi, saya Ajeng Atalea dan kedua narasumber saya, kita mengucapkan terima kasih. Akan jumpa di Tribun Bastari dengan tema-tema menarik, narasumber-narasumber kece. Untuk itu terus pantau ya kanal YouTube dan juga Facebook fanpage kami tribunambon.com. Selalu langsung meluncur di www.tribunambon.com untuk mengakses informasi terbaru dan terkini, aktual, tajam, terpercaya Tribuners. Dan mari kita sama-sama dada-dada di kamera. Amata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.